Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai, silahkan berdoa dulu. Ketua kelas, pimpin doanya, nak. Oke, Ibu mau mengecek kehadiran dulu ya. Siapa hari ini yang nggak hadir? Ada yang nggak hadir, nak? Siapa? Siapa? Ahmad Arfan. Apa keterangannya? Sakit. Yang lain? Siapa? Zahra. Mutia Zahra. Keterangannya? Sakit juga. Oke, cuma 2 orang? Ya. Oke. Kita doakan ya, semoga teman-teman kita yang hari ini tidak dapat sekolah karena sakit, semoga segera diberi kesehatan dan dapat berkumpul sama kita untuk mengikuti pelajaran. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, oke, sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, Ibu mau tanya dulu nih, sebelumnya kita sudah mempelajari apa? Apa yang kita pelajari? Teks pidato persuasif. Oke, pidato persuasif. Siapa yang masih ingat apa itu pidato persuasif? Angkat tangan yang mau menjawab. Ya, silahkan. Khairuzi. Pidato persuasif adalah kegiatan berbicara di depan umum untuk menyatakan pendapat atau mengenai hal-hal. Oke, beri tepuk tangan dulu teman-teman kita. Jadi pidato persuasif itu adalah kegiatan berbicara di depan umum untuk mengajak ataupun mempengaruhi pendengar agar mengikuti apa yang kita sampaikan, ya kan? Oke, ada yang masih ingat apa saja struktur teks pidato persuasif? Saya, Bu. Oke, silahkan Andini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pidato, yang ketiga bagian penutup. Oke, beri tepuk tangan teman kita. Jadi ada 3 bagian daripada teks pidato. Yang pertama pendahuluan atau pembukaan. Yang kedua ada isi, yang ketiga ada penutup. Oke. Kemudian pada hari ini udah tahu nggak nih apa yang mau kita pelajari? Ada buka nggak buku tadi malam di rumah? Ada. Apa yang mau kita pelajari? Teks cerpen. Nah, lebih khususnya hari ini kita akan mempelajari tentang unsur-unsur pembangun di dalam cerpen. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, kita lihat dulu kompetensi dasar yang harus kalian capai nantinya dalam pembelajaran ini. Yang pertama, maaf ya.
Jadi kompetensi dasar ini adalah hal nanti yang harus kalian capai ataupun yang kalian miliki setelah pembelajaran ini selesai. Yang di belakang bisa terlihat? Jadi kompetensi dasar yang harus kita miliki di pembelajaran ini adalah yang mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca atau didengar. Kemudian indikator yang harus kalian capai yaitu tujuan yang harus kalian capai yaitu kalian nantinya harus bisa mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerpen yang dibaca atau didengar. Kemudian nanti kalian juga harus mampu menganalisis unsur-unsur tersebut dengan bukti yang mendukung dari teks cerita pendek. Nah, jadi itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum kita mulai masuk ke materinya, silahkan kalian mencermati video yang akan ditampilkan depan. Nanti Ibu akan tanya berkaitan dengan videonya, ya. Jadi kalian semua cermati. Arti kejujuran. Waktu itu, saat aku masih duduk di bangku SMP, aku mengerti tentang apa itu kejujuran. Pilihan untuk berbohong dan jujur, hal itu yang aku hadapi saat aku menghadapi ujian sekolah. Saat ujian, teman sekelasku banyak yang mencontek dengan berbagai cara. Ada yang membawa catatan kecil, hingga menyembunyikan buku di bawah meja. "Jo, lo mau nyontek gak? Gue buat contekan nih," bisik Fadil di sebelahku saat ujian berlangsung. "Wih, boleh juga," ucapku dengan mengambil kertas kecil darinya. Pada saat itu, aku masih belum percaya buah dari sebuah kejujuran. Aku akan mencontek jika menghadapi ujian matematika, fisika hingga kimia, karena aku kurang begitu suka dengan angka. Hingga akhirnya, pengumuman kenaikan kelas pun tiba. Aku dan teman-temanku begitu tegang saat menunggu nilai rapot yang akan diberikan. Setelah aku terima rapot dari wali kelas, lalu wali kelasku mengatakan bahwa aku naik kelas. Namun, saat aku membawa rapot itu, aku melihat nilai pelajaran matematika, fisika, serta kimia mendapat nilai yang kurang memuaskan, bahkan kurang dari rata-rata. Saat itu, aku merenung, bernostalgia di saat aku ujian dan mencontek di salah satu mata pelajaran tersebut. Kemudian hasilnya mendapat nilai buruk. Sedangkan mata pelajaran yang lain yang aku kerjakan dengan kemampuanku meraih hasil yang baik. Lalu hal tersebut aku terapkan untuk menghadapi ujian di kelas berikutnya. Ketika ujian nanti, diriku niatkan untuk berusaha jujur dalam mengerjakan soal yang diberikan, sesulit apapun. Kali ini, materi yang telah aku pelajari dan yang diajarkan guruku di kelas mulai keluar. Tanganku menuliskan jawaban di LJK dengan tenang tanpa suatu keraguan. Hingga akhirnya pelaksanaan ujian pun selesai. Kini hanya tinggal menunggu hasilnya. Hari pembagian rapot pun tiba. Aku kembali tegang dengan hasil yang akan aku dapat nanti. Kemudian, Ibu Wali kelas membacakan satu persatu para siswa yang meraih peringkat 5 besar paralel hingga tepat pembacaan siswa yang meraih peringkat pertama. Siswa yang meraih peringkat pertama adalah, ucap Ibu Wali kelas. Semua siswa begitu tegang menunggu kelanjutan ucapan dari Ibu Wali kelas tersebut. "Zulfikar Al-Husain," ucapnya sambil mengarahkan matanya padaku. Diiringi bahagia dan haus atas kerja kelasku belajar selama ini tidak sia-sia. Kemudian semua teman memberi selamat padaku. Lalu Ibu Wali kelas mengatakan padaku,
bahwa peraih peringkat pertama akan mendapat beasiswa sekolah di SMA. Diriku begitu senang mendengarnya. Anggapanku tentang kejujuran itu memang benar. Kalau jujur, membawa bahagia walau awalnya itu sulit. Oke. Nah, jadi pertanyaannya, apa yang diceritakan dalam video tersebut? Siapa yang mau menjawab? Siapa yang mau menjawab apa yang diceritakan di dalam video tersebut? Ya, silahkan. Apa yang diceritakan dalam video tersebut? Kejujuran di dalam ulangan. Oke, baik. Kemudian selanjutnya, siapa saja tokoh yang ada dalam video tersebut? Siapa yang mau menjawab? Oke, silahkan. Zulfikar, kemudian Fadil. Ya, oke. Cuman 2. Ada yang lain? Ada yang menambahkan? Mungkin ada satu lagi? Ada nggak? Ada cuman 2. Yo, tadi siapa yang perhatikan? Cuman 2 atau ada satu lagi? Siapa? Hah? Itu Zulfikar tadi ya? Itu Zulfikar. Siapa? Wali kelas. Ada lagi? Oke ya. Jadi ada tokohnya ada 3, ada Zulfikar sama Fadil dan wali kelasnya ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana jalan cerita yang disajikan dalam video tersebut? Yuk, secara ringkas saja kalian ceritakan dari awal yang tadi. Siapa yang mau? Alia. Boleh berdiri, Nak. Tadi di awal cerita. Siapa yang maksudnya ceritakan dulu. Ceritakan secara ringkas dari awal sampai akhir tentang cerita tadi. Tokoh Zul yang mencontek saat ujian, kemudian mendapatkan nilai yang jelek, ya kan? Kemudian dia sadar ya, dan kemudian dia berusaha untuk tidak menyontek. Kemudian mendapatkan hasil yang baik di nilai ujiannya ya. Dan dia meyakini bahwa kejujuran itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Begitu juga dengan kita. Kita sebagai pelajar, ya kan? Kita kan ada ulangan, ada ujian, usahakan kita itu jujur dalam ujian. Karena yang namanya ujian itu apa? Yaitu menguji kemampuan diri kita. Kalau nyontek berarti itu kan kemampuan teman yang kita ambil, ya kan? Jadi kalau kita jujur, berarti kalaupun dapat nilai tinggi, berarti itulah kemampuan kita. Kalau dapat nilai rendah, berarti itulah juga kemampuan kita. Dan tentunya kita harus lebih berusaha lagi. Nah, oke ya, bisa dipahami ya? Bisa. Selanjutnya, jadi di dalam teks cerpen itu tadi kan ada unsur-unsurnya, ya kan? Sama halnya seperti manusia, seperti kita. Kita mempunyai unsur-unsur misalnya seperti mata, seperti hidung, mulut, telinga, dan anggota tubuh kita. Ya kan? Jika kita lengkap, kita dianggap sempurna secara fisik. Begitu juga dengan cerpen. Cerpen itu mempunyai bagian-bagian di dalamnya, sehingga bisa membuat cerpen itu menjadi teks cerpen yang utuh. Nah, jadi begitu juga dengan kegiatan kita hari ini. Kita mencari nih bagian-bagian apa saja yang terdapat di dalam teks cerpen, unsur-unsur apa saja yang terdapat di dalam teks cerpen, ya. Oke, jadi ini sudah duduk berkelompok ya, sudah kita bagikan di pelajaran sebelumnya. Ini sudah masing-masing duduk di kelompoknya. Hari ini Ibu akan bagikan LKPD-nya. Tadi sudah Ibu bagikan ya LKPD-nya ya? Sudah ada masing-masing LKPD-nya? Sudah. LKPD-nya silahkan dicek, ditulis nama kelompoknya. Kemudian kelas berapa, nama anggotanya jangan lupa.
Oke. Kemudian di dalam kelompok, tugas kalian apa di dalam kelompok? Yaitu kalian mencari atau menganalisis data-data yang diminta di dalam LKPD itu. Unsur-unsur yang ada di dalam teks cerpen, ya kan? Nah, sebelumnya Ibu tanya dulu nih, ada yang tahu nggak cerpen itu apa? Ada yang tahu apa itu cerpen? Ya, Andini. Cerpen adalah merupakan salah satu jenis karya berupa kisah atau cerita tentang kehidupan dan seluk-beluknya lewat tulisan pendek. Ya, ada lagi yang mau menambahkan? Ada lagi, Nak? Coba siapa? Vina di belakang, coba dibaca, Nak, yang di depan. Cerpen atau cerita pendek. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, cerpen adalah kisahan pendek kurang dari 10.000 kata yang memberikan kesan tunggal yang dominan dan memusatkan diri pada satu tokoh dalam satu situasi. Nah, jadi cerpen itu adalah sebuah tulisan ataupun cerita yang dia itu memiliki konfliknya yang sederhana. Biasanya di cerpen itu memiliki alur tunggal. Ya, nggak seperti sinetron, misalnya kita lihat di sinetron kan ceritanya berbelit-belit ya. Nah, ataupun di novel. Novel juga ceritanya berbelit-belit, kemudian tokohnya banyak gitu. Sedangkan di cerpen ini tidak, tokohnya bisa hanya 2, 3, kemudian jalan ceritanya hanya sederhana, segaris saja. Kemudian sekali baca dia itu selesai. Itu perbedaannya dari cerpen dari novel ataupun karya-karya yang lainnya, gitu ya. Kemudian Ibu sampaikan dulu nih ya sekilas tentang unsur pembangun cerpen supaya nanti kalian paham nih ini kira-kira unsur pembangunnya apa saja. Jadi unsur pembangun cerpen itu ada 2. Ya, ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang terdapat di dalam karya itu sendiri. Kemudian unsur ekstrinsik adalah unsur yang terdapat dari luar cerita. Nah, coba Ismudi baca apa saja unsur intrinsik. Unsur yang terdapat di dalam karya itu sendiri. Ya, bawahnya. Tema, tokoh dan pendokohan. Ya. Alur, latar, sudut pandang, Ya. bahasa, amanat. Oke, jadi ada berapa unsur intrinsik cerpen? Ada 7 ya, ada 7. Kemudian unsur ekstrinsiknya. Coba Vina baca. Apa saja unsur ekstrinsiknya? Unsur ekstrinsik unsur yang berasal dari luar cerita, latar belakang penulis, latar belakang masyarakat, dan nilai-nilai. Oke, jadi ada berapa unsur ekstrinsiknya? Ada 3. Nah, materi-materi ini Ibu tidak akan jelaskan satu-satu. Silahkan kalian pelajari sendiri dari buku, kemudian modul yang ada yang sudah Ibu bagikan. Jadi kalian mencari sendiri apa itu tema, apa itu tokoh, ya, dan seterusnya. Jadi kalian intinya mencari sendiri. Ya. Oke, selanjutnya. Nah, sebelum kita mulai nih mengerjakan LKPD-nya, sebelum berpusing-pusing ria, kita melatih fokus kita dulu ya. Oke, siap? Siap? Oke, jadi permainan kita sekarang yaitu adalah tepuk pagi, siang, sore. Nah, aturannya kalau Ibu bilang pagi, tepuknya 1 kali. Ini ya. Kalau Ibu bilang siang, tepuknya 2 kali. Gitu ya. Kalau Ibu bilang sore, tepuknya 3 kali. 1, 2, 3. Nah, kalau Ibu bilang malam berarti jangan ditepuk karena udah malam, ribut nanti orang terganggu tidurnya kan. Oke, siap ya? Oke, selamat pagi.
Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Nah, oke. Sekarang cepat ya. Fokus. Sekarang kita cepat. Selamat malam. Kok udah ada suara. Selamat sore. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat malam. Ada sedikit terdengar sayup-sayup tepuk tangan ya. Sekali lagi ya. Sampai tidak ada lagi yang bertepuk di malam hari. Oke. Selamat sore. Selamat siang. Selamat pagi. Ibu yang salah ya. Maaf. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Ulang ya. Sekali lagi. Kalau misalnya masih ada yang bertepuk, kita hukum ya. Kita hukum nyanyi di depan. Oke? Jadi fokus, jangan ada yang salah. Oke, selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Oke, sip ya. Oke, udah sip. Berarti udah fokus semua. Sekarang silahkan kalian mengerjakan LKPD yang sudah dibagikan. Yuk, silahkan dikerjakan LKPD-nya. Masing-masing kelompok dibagi tugasnya. Itu kan ada 10 yang kalian analisis. Kalian dalam kelompok ada 6 orang dibagi tugasnya. 1 orang mengerjakan 2 unsur atau 3 unsur. Silahkan dibagi tugasnya. Kamu mengerjakan nomor berapa, nomor berapa, nomor berapa. Setiap kelompok. Oke, silahkan bekerja semua. Tidak ada yang tidak bekerja. Ini siapa yang menulis? Teks cerpennya udah ada kan semua? Udah? Ya. Silahkan dibaca, silahkan berdiskusi bersama kelompoknya nak. Teksnya dibaca dulu. Iya, silahkan dijawab di LKPD-nya ditulis. Silahkan, ini kan yang ditanya tema, ya kan? Kemudian berarti kalian dari teks yang kalian baca, apa temanya? Kalian tulis di kolom hasil analisis. Kemudian bukti pada teksnya, berarti apa yang menyatakan yaitu temanya ini, kalian tulis buktinya di kolom bukti pada teks. Itu seterusnya ya. Yang lain nih kan, baca juga, kamu cari nomor berapa? Tentukan terus, ulul cari nomor berapa? Tema sama tokoh. Kamu cari apa? 3 sama 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, bagi-bagi ya. Ya, silahkan semua bekerja. Ada yang nggak jelas? Tanya ya. Ya. Disertakan dengan dia itu peran tokohnya sebagai apa? Ya. Dibuat berinci. Nomor 1, 2, 3, 4 itu kan. Ada yang nggak jelas ditanyakan ya. Temanya dulu tentukan. Udah temanya dapat? Dibagi tugas ya. Di bukunya halaman berapa tadi Bu bilang? Nah, dibuka itu. Di penjelasannya di kolom ketiga ya. Yang di kolom kedua misalnya gitu temanya apa kalian tulis? Hah? Yang kolom kedua. Iya. Coba Ibu lihat. Nah,
Jadi kalau temanya kalian pilih di sini ilmu pengetahuan, berarti ilmu pengetahuan aja. Penjelasan ininya di sini tulisnya. Gitu ya. Penjelasannya pokoknya di kolom ketiga. Yang ini udah oke? Tema nak. Kalau ini judul. Beda ya tema sama judul ya. Ini kalian cari tema. Temanya apa dari teks? Temanya apa dari teks yang kalian baca? Udah baca teksnya? Udah? Udah. Udah tahu temanya kira-kira tentang apa kan? Nah, kamu tulis di sini. Apakah dia tentang pendidikan ataukah tentang ilmu pengetahuan? Tulis di sini. Kalau misalnya ilmu pengetahuan, tulis di sini ilmu pengetahuan. Kemudian penjelasannya di sini. Kenapa ini temanya ilmu pengetahuan? Nah, kalian baca teks ya. Kalian ngerjakan yang mana? Oke, baca teksnya. Kamu cari nomor berapa? Nomor berapa dia, Alia? Nomor 2. Kamu cari tokoh sama penokohannya. Kalau nggak tahu tokoh apa dan penokohan apa, cari di sini ya. Baca di sini. Ini dia. Mana udah? Nih. Tokoh dan penokohan. Atau di buku. Bukunya solatifnya buka, buku solatifnya buka. Halaman 52. Nggak ada, ini aja enggak. Apa itu tokoh? Nih, baca ya. Baru cari di teks. Udah dapat, cari nomor 10. Udah. Ditandain terus, nanti si Ulul tinggal tulis ya. Ini waktu pengerjaannya sampai pukul, sekarang pukul berapa nih ya? Setengah 11. Di lewat 50 ya, sampai lewat 50 ya, 10.50. Bang, bisa jalan-jalan. Jalan-jalan ke sana aja. Sana nampak. Kenapa? Temanya
Kamu cari nomor berapa? Nomor berapa cari? Nah, udah dapat? Belum, cari terus. Karena waktu kita nggak lama ya, sampai lewat 50. Berarti tinggal 10-15 menit lagi. Makanya Ibu suruh bagi tugasnya biar cepat selesai. Gimana Andini? Aman? Farhan cari tugas nomor berapa? Unsur apa carinya? Udah dapat? Kok melamun? Ditandai ya, kalau udah dapat ditandai, atau mungkin dicoret-coret kertas lain. Si Vina tinggal tulis. Ada kendala? Udah dapat nak jawabannya? Udah. Sekali sambil jalan ya. Sekali sambil jalan. Dan ini nomor tokoh. Tokoh dan penokohnya belum jumpa ya? Belum. Sekali nggak apa-apa. Dia balik lagi situ. Ada yang mana lagi nak? Kamu cari nomor apa tadi? Cari yang unsur yang mana? Kamu cari unsur yang mana? Dia cari unsur yang mana? Yang amanat ya? Coba lihat, kamu tahu apa itu amanat? Nah, baca di sini dulu apa itu amanat. Nih, amanat adalah pesan ya kan? Apa pesan yang bisa kita ambil? Udah baca teksnya kan? Nah, coba tinggal kamu simpulkan, berarti pesan yang bisa kita ambil apa dari teks itu?
penting intinya. Intinya aja ya. Gimana Kak Melamun? Siap? Udah dapat yang kamu punya? Kamu carinya apa? Cari apa? Latar ya? Unsur latar. Udah dapat? Ini kan ditanda itu kan latar ada berapa? Mana bukunya? Nah, latar ada berapa? Ini kan? Ada waktu, ada suasana, ada tempat. Cari di teks ini. Kira-kira kalau latar waktu berarti misalnya ada pagi, siang, sore, malam, atau tanggal gitu kan, hari. Kalau suasana sedih, senang, atau mencekam. Kosongkan saja. Kok senyum-senyum? Udah dapat? Cari yang unsur mana? Unsur apa dicari? Tugasnya cari unsur apa? Latar. Nah, udah dapat? Udah ditandain ya? Tinggal dia tulis. Atau kalau nggak dicopot aja, nanti lembar lainnya kasih kawannya yang tulis. Cepat nggak? Nanti tinggal disatukan lagi ya. Praktek ya.
sama juga, kalau misalnya banyak kali, itu waktu kita udah mau habis. Kasih lembar ini satu lagi sama kawannya biar kawannya yang tulis. Nah, kira-kira kok masih banyak, kasih lembar lainnya sama kawannya biar kawannya tulis ya. Kenapa? Seharusnya di mana? Oh ya udah nggak apa, nanti ini kan ya nggak apa-apa. Penting tahu ya itu ini ya. Ini masih banyak nomor. Oh ya udah nggak lama lagi ya. Ini masih banyak nak. Kalau misalnya masih banyak, bagi lagi sama kawannya. 3 lagi, tinggal banyak lagi ya. Ini berapa nomor lagi? Oh nggak banyak lagi. Ini yang masih banyak tadi ya, ke kawannya ya. Masih banyak juga. Masih banyak lagi kawannya. Tulis terus. Waktunya 5 menit lagi ya. Sudah siap? Apa? Kerjakan terus. Kalau sama-sama terasa ringan dia ya. Kan diskusi sama-sama, kerja sama-sama. Tuh. Terus. Nomor 5. Ini kalian pertama nanti presentasi ini. Kelompok 1 kan? Ya, pertama kelompok nanti presentasi. Ini kelompok 2. Berarti yang kedua presentasi. Apa? Hah, sakit? Intinya aja.
Ada yang udah selesai? Dua lagi. Ya. Gaya bahasa ya. Gaya bahasa itu kita ini aja dulu, karena itu nanti masuk ke kebahasaan juga dia. Kita kosongkan aja dulu. Ada yang udah selesai? Udah. Kelompok 3 udah selesai. Yang lain kelompok 1? Biar kita presentasi terus. Ini nanti kan waktu presentasinya, kelompok 1 mempresentasikan nomor 1 dan 2, kelompok 2, 3 dan 4, kelompok 3, 5 dan 6, kelompok 4, 7 dan 8, kelompok 5, 9 dan 10. Ya, cepat ya. Nanti yang tidak presentasi, menanggapi, dicek dengan jawaban kelompok kalian, apakah ada perbedaan atau ada kekeliruan, boleh dikasih masukan atau tanggapan ya. Udah beres, kelompok 1. Beres ya? Semua beres ya? Siap semua? Siap semua? Siap? Oke, siap. Yang sana kelompok 2 siap? Siap ya? Oke. Kalau sudah siap, berarti hari ini sekarang akan kita presentasikan hasil diskusi kalian mengenai unsur pembangun cerpen. Ya, kita mulai dari kelompok 1 ya. Yang lain perhatikan. Yang lain perhatikan, dengarkan, kemudian dicek sama jawaban kalian kira-kira apakah ada perbedaan atau ada kesalahan yang sangat fatal. Boleh dikasih masukan, kasih tanggapan ya. Oke, kelompok 1 silahkan. Siapa yang mau? Salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya
Vina Maulina dari kelompok pertama, nomor 1. Kami akan presentasikan unsur instruksi pada cerpen Anak Rajin dan Pohon Pengetahuan. Yang pertama, tema ilmu pengetahuan. Dikisahkan Mogu sebagai tokoh utama memiliki rasa akan haus tentang ilmu pengetahuan dan digunakan untuk tujuan kebaikan bersama. Tokoh dan penokohan. Yang pertama, Mogu sebagai tokoh utama protagonis, berhati bersih, bijaksana, haus ilmu pengetahuan. Kedua, Tule si pohon pengetahuan sebagai tokoh tritagonis atau penengahan, misterius dan bijaksana. Yang ketiga, Raja sebagai tokoh protagonis, baik hati, pengertian, mudah kagum. Keempat, Monda tokoh antagonis atau memiliki sifat iri dengki dan berhati kotor. Kelima, penduduk desa dan anak kecil sebagai tokoh figuran. Oke, habis. Sudah. Nah, coba kelompok lain tanggapi. Ada yang berbeda nggak dari tema dan tokoh ataupun penokohannya? Ada yang berbeda atau sama? Sama. Sama temanya ilmu pengetahuan semua? Sama? Ada yang berbeda? Sama ya. Kelompok lain yang tokoh dan penokohan? Ada yang sama? Ada yang sama, ada yang berbeda? Sama semua? Ini sama? Sama? Sama ya? Kalau sama berarti benar. Ya. Oke, coba kita dengarkan lagi kelompok kedua. Oke, silakan duduk kelompok pertama. Oke, kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok pertama. Yuk, kita beri dia W, beri dia O, beri dia W, beri dia wow. Oke, silahkan kelompok kedua, siapa yang mau mempresentasikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mempresentasikan tentang anak rajin dan pohon pengetahuan. Dari alur atau plot, dari awal cerita hingga akhir cerita, penulis secara konsisten menggunakan alur maju. Mogu tersesat di hutan saat mencari kayu bakar dan bertemu dengan pohon pengetahuan ternama Tule. Setelah yakin kalau Mogu adalah anak yang baik, Tule pun mengangkatnya menjadi murid. Hal itu berlangsung cukup lama hingga Mogu beranjak dewasa. Setelah itu, sang pohon ajaib menyuruhkan mengembara dan menerapkan ilmunya untuk membantu untuk orang lain, hingga kemudian mengikuti perekrutan pengawali istana dan diterima dengan mudah karena kepandaiannya. Hal itu membuat Monda iri. Singkat cerita, lelaki itu melakukan segala cara untuk menjatuhkan Mogu. Namun pada akhirnya ia mendapatkan balasan dari perbuatan jahatnya. Dan nomor 4, latar. 1, di dalam hutan, di kerajaan. 2, waktu malam hari, siang hari. 3, suasana seru ketika Mogu berguru ke Tule. Oke, selesai. Nah, ada yang menanggapi atau ada yang berbeda jawabannya? Dari kelompok 3.
Ada yang mau menanggapi? Ada enggak? Kelompok 5? Ada yang mau menanggapi? Enggak ada. Sama jawabannya? Sama? Sama? Ya. Oke. Berarti selesai kelompok 2. Ayo kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Ayo kita beri dia wa. Ayo beri dia w, beri dia o, beri dia w, beri dia wa. Oke, silakan kelompok selanjutnya, kelompok 3. Siapa yang mau? Andini. Up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini. Saya ingin mempresentasikan tentang anak rajin dan pohon pengetahuan. Saya akan menjawab soal nomor 5, sudut pandang. Sudut pandang. Sudut pandang orang pertama pada teks cerita aslinya sering ditemui percakapan menggunakan kata aku seolah-olah menjadi tokohnya langsung. Contoh, aku Mogu, pencari kayu bakar. Aku tersesat jadi terpaksa bermalam di sini. Bahasa enggak dikosongkan. Ya. Oke. Yang lain sama juga sudut pandangnya, yaitu orang pertama aku. Ada yang berbeda? Ada yang berbeda enggak? Sudut pandangnya sama semua? Sama. Kelompok 3 sama, kelompok 4 sama? Oke, berarti udah ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Beri dia W, beri dia O, Beri dia W, beri dia wow. Oke. Terima kasih kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4. Siapa? Ulul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan cerita pendek yang berjudul Anak Rajin dan Pohon Pengetahuan. Amanat. Pesan moral yang bisa ditangkap adalah gunakanlah ilmu untuk kebaikan dan bermanfaat untuk masyarakat, banyak seperti yang dilakukan Mogu. Jangan mencari ilmu hanya untuk membuktikan diri yang terbaik lalu merendahkan orang lain, serta jangan mudah iri dengki terhadap kelebihan orang lain seperti tokoh Monda. Latar belakang penulis. Latar belakang penulis yang memengaruhi penulis cerpen adalah pendidikan. Glory Gracia Cristabelle berpose sebagai seorang psikolog, penulis fisik anak dan pendongeng. Pendidikan terakhir adalah magister, profesi psikologi, pendidikan S2 dan Universitas Indonesia. Oke, jadi kalau amanat itu pasti berbeda-beda ya cara orang mengambil pesan dari sebuah cerita. Oke, yuk kita beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Yuk, beri dia W, beri dia O, beri dia W, beri dia wow. Oke, terima kasih. Kelompok 4, selanjutnya kelompok terakhir nih ya, kelompok 5. Siapa? Vina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan isi teks Anak Rajin dan Pohon Pengetahuan. Nomor 9, unsur ekstrinsik. Hasil analisis kondisi sosial masyarakat pedesaan di Indonesia. Bukti pada teks. Kondisi pedesaan tempat Modu tinggal di dalam cerpen terinspirasi dari kondisi pedesaan di Indonesia, di mana mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani di ladang dan memiliki tingkat pendidikan yang rendah. 10. Nilai-nilai. Hasil analisis nilai sosial. Buktinya, Mogu pun mengembara ke desa.
Ia memakai pengetahuannya untuk membantu orang, memperbaiki irigasi, mengajar anak-anak membaca dan menulis, menunjukkan bahwa Mogu menolong para warga desa dengan menggunakan pengetahuan ia miliki. Selesai? Oke, yuk beri tepuk tangan untuk teman kita kelompok 5. Beri dia. W, beri dia. O, beri dia. W, beri dia. Wow. Oke, selesai presentasi kita. Jadi ini nanti kalau ada yang misalnya LKPD-nya masih belum lengkap atau ada yang salah, silahkan diperbaiki dan dikumpulkan nanti di luar jam pelajaran ya. Jadi sekarang Ibu mau memberikan penguatan dari LKPD yang sudah kalian kerjakan tadi. Nah, jadi dalam unsur intrinsik cerpen yang pertama ada tema. Tema itu apa? Yaitu inti atau gagasan dasar dari sebuah cerita. Nah, analisis dari cerpen tadi, temanya itu adalah ya ilmu pengetahuan ataupun pendidikan ya. Dikisahkan Mogu sebagai tokoh utama memiliki rasa akan haus tentang ilmu pengetahuan yang digunakannya untuk tujuan kebaikan. Kemudian unsur yang kedua ada tokoh dan penokohan. Apa itu tokoh? Yaitu tokoh adalah pelaku ataupun subjek dari sebuah cerita. Sedangkan penokohan itu adalah cara penulis menggambarkan watak ataupun sifat tokoh dalam cerita, ya. Ada protagonis, ada antagonis, ada tritagonis, dan ada tokoh figuran. Jadi ini analisisnya. Tadi boleh lihat hasil diskusi kalian sudah dominan atau banyak yang benar ya. Dari menganalisis tokohnya ada Mogu, ada Tule, ada si pohon pengetahuan, ada raja, ada monda, dan ada penduduk desa. Mungkin tadi ada beberapa yang tidak menyebutkan tokoh yang terakhir. Kemudian yang ketiga ada alur atau plot, yaitu adalah urutan kejadian. Tadi Bu bilang kan kalau cerpen itu biasanya alurnya itu tunggal, entah alur maju saja gitu ya. Jadi ceritanya simple, sederhana. Jadi dalam teks ini menggunakan alur maju. Selanjutnya yang keempat latar atau setting. Di sini adalah keterangan cerita yang bisa menerangkan tempat, suasana, dan waktu. Tadi ada yang menjawab kalau di cerpen tempatnya ada di dalam hutan, ya kan? Ada di kerajaan. Kalau waktunya ada malam hari, ada siang hari. Suasananya ada suasana seru, suasana menegangkan, ya. Kemudian yang kelima ada sudut pandang, point of view. Di sini adalah posisi pengarang dalam cerita itu. Jadi biasanya ciri-cirinya itu dia menggunakan kata pengganti. Kalau tidak orang pertama berarti orang ketiga. Kalau orang pertama dia menggunakan aku, kata-katanya. Kalau orang ketiga bisa menggunakan mereka, gitu ya. Di sini di dalam cerpen menggunakan sudut pandang orang pertama ditandai dengan kata aku. Kemudian selanjutnya amanat. Nah, amanat ini adalah pesan yang kita ambil, pesan moral yang bisa kita ambil dalam cerita. Ini tentunya berbeda-beda setiap individu kan. Setiap orang itu mengambil menilai itu kan berbeda-beda. Nah, kemudian unsur ekstrinsiknya, latar belakang masyarakatnya itu berarti kondisi lingkungan masyarakatnya di dalam cerita itu yang dialami penulis. Kalau di cerpen ini latar belakang masyarakatnya itu di pedesaan ya kan? Kehidupan di pedesaan, yaitu yang dibuktikan dengan sehari-hari ia berladang juga mencari kayu bakar di hutan. Jadi kita tergambar ini kan latar belakang masyarakatnya, berarti cerita ini terinspirasi dari kehidupan di pedesaan gitu ya. Kemudian selanjutnya latar belakang penulis. Nah, di cerpen ini penulisnya ini berprofesi sebagai psikolog. Ya kan? Jadi dia memberikan cerita-cerita yang berkaitan dengan psikologis anak lebih khususnya. Makanya dibuatlah cerpen
pohon anak pintar dan pohon pengetahuan. Yang terakhir adalah nilai-nilai. Jadi nilai-nilai yang terdapat bisa nilai sosial, nilai agama, nilai budaya, nilai moral. Semuanya mungkin termasuk, tapi yang dominan di cerpen ini adalah nilai sosialnya, ya kan? Dimana si tokoh utamanya itu bersahaja ataupun mau mengabdikan dirinya di lingkungan masyarakat untuk membantu masyarakat. Oke. Nah, jadi itulah dia tentang unsur pembangun teks cerita pendek, ya kan? Oke, kita ulang lagi nih ya. Tadi ada berapa unsur pembangun cerita pendek? Ada? Dua. Yang pertama ada unsur intrinsik, yang kedua ada ekstrinsik. Oke. Unsur intrinsik ada apa saja? Ada tema, tokoh dan penokohan, latar, alur, sudut pandang, amanat. Nah, ekstrinsik, latar belakang pengarang, latar belakang masyarakat, sama nilai-nilai. Oke, berarti selesai untuk pembelajaran kita hari ini. Jadi kesimpulannya tadi itu ya, unsur intrinsik, unsur pembangun cerpen ada 2. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya kita nanti akan masuk ke struktur dan kebahasaan dari teks cerpen. Nanti malam bukunya dibuka-buka ya, tentang struktur dan kebahasaan. Ya. Jadi selesai materi kita pada hari ini. Oke, kita berdoa sebelum menutup pembelajaran kita ya. Yuk, ketua kelas kita pimpin doa untuk menutup pembelajaran kita. Mengucapkan alhamdulillah saja. Baik, terima kasih untuk anak-anak semua. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Ya, amin, amin ya rabbal alamin. Oke, sekian pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.